Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mempelajari materi prakarya dan kewirausahaan tentang wirausaha produk kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Yuk kita simak. Indonesia, inilah negara kita. Indonesia dengan wilayah yang begitu luas, tentunya banyak memiliki kekayaan, keberagaman, adat istiadat, kebudayaan, suku, dan lainnya. Begitu halnya dengan rumah-rumah tradisional yang ada di setiap provinsi. Budaya dan tradisi merupakan potensi untuk menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk kerajinan. Secara mendasar, salah satu kekayaan pengembangan budaya tradisi dapat dilakukan melalui pengembangan kerajinan. Ini dia salah satu produk kerajinan Indonesia yang tembus ke pasar internasional atau global. Era perdagangan bebas menuntut masyarakat untuk berkreasi dan berinovasi terhadap produk-produk yang dihasilkan agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Salah satu tantangan bagi seorang wirausaha dalam memasuki pasar global adalah bagaimana menciptakan produk-produk yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Pada tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-6 sebagai negara dengan alam terindah di dunia, berdasarkan survei World Economic Forum. Kedatangan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia memberikan peluang bagi wirausaha. Para wisatawan membutuhkan buah tangan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Wisatawan lokal maupun internasional merupakan pasar sasaran dari produk kerajinan. Dan kerajinan yang unik akan diminati oleh wisatawan. Di bagian A, perencanaan usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Dan di bagian A ini ada 3 pembahasan, yaitu 1. Ide dan peluang usaha, 2. Sumber daya, dan 3. Administrasi dan pemasaran usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Dan untuk memulai sebuah perencanaan usaha, membuatnya, kita harus dulu mencari ide dan peluang. Kira-kira apa nih produk apa yang akan kita buat, dan peluang apa yang ada di masyarakat sekarang. Dan di global ini, di pasar global ini, pasar kerajinan, terutama kerajinan tangan masih terbuka luas bahkan untuk ekspor ke mancanegara. Produk kerajinan dari Indonesia memiliki tempat dan penerimaan yang positif di berbagai negara, seperti Amerika, Eropa, dan Jepang. Juga, beberapa produk tangan dari Indonesia cukup populer, salah satunya dari bahan serat, anyaman bambu, kayu, modifikasi batik, keramik, dan bantuan alam. Selain itu, produk yang banyak diminati pasar ekspor meliputi berbagai jenis seperti aksesoris, cenderamata, maupun produk interior. Banyak sekali produsen kerajinan asal Indonesia yang berhasil meraup keuntungan besar dari sana dan masih terus mengirimkannya hingga sekarang. Nah, mungkin itu bisa dijadikan ide dan peluang buat kita yang mau berwirausaha di bidang itu. Yang kedua dalam perencanaan ada sumber daya. Dalam sumber daya kita membutuhkan 6M apa aja? Yang pertama adalah money, uang. Ya tentunya dalam membuat sebuah usaha kita membutuhkan uang untuk modal. Yang kedua adalah manusia. Manusia dibutuhkan juga untuk tenaga kerja yang mana manusialah yang akan mengelola sebuah usaha tersebut. Yang ketiga adalah material atau bahan baku. Kita memerlukan bahan baku untuk membuat suatu produk.
Yang keempat adalah mesin atau mesin. Mesin dalam arti ada sebuah alat yang mana proses pembuatannya, maupun itu mesin tradisional atau modern. Yang kelima adalah metode, yaitu tentang cara-cara bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Yang keenam adalah market atau pasar. Jadi kalau kita membuat suatu usaha atau membuat suatu produk, kita harus tentuin dulu kira-kira target pasarnya siapa nih, konsumen yang akan membeli produk kita tuh siapa, apakah semua kalangan atau beberapa saja gitu. Jangan sampai saat kita membuat produk, setelah produk itu jadi dan kita pasarkan, ternyata tidak ada yang beli gitu. Makanya harus direncanakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita udah modal besar, akhirnya gak ada yang beli terus bangkrut. Nah, itulah makanya kenapa kita harus merencanakan sesuatu itu dengan matang. Yang ketiga adalah administrasi dan pemasaran usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan pasar global. Nah, di bab ini, agar proses produksi lancar, maka memerlukan tata kelola administrasi dengan memiliki catatan yang rapi mengenai kegiatan dan kejadian yang terjadi setiap harinya. Catatan dibuat secara kronologis yang selanjutnya didokumentasikan dengan baik. Selain proses administrasi, untuk memperkenalkan produk tersebut diperlukan pemasaran produk. Dengan melakukan pemasaran produk, maka konsumen akan mengetahui bahwa telah ada produk kerajinan unik yang menarik untuk mereka beli. Pengembangan produk untuk pasar global harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara. Tujuan terkait standar bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi. Ya, mungkin itu aja pembahasan kita kali ini, dan materi selanjutnya akan dibahas di video berikutnya ya. Terima kasih. Salam prakarya. Bergaya dengan karya, berjaya dengan wirausaha. Kami siap banggakan Indonesia. Di subscribe, nyalain lonceng, like, comment.